Anda kembali bersama kami di Prioritas Indonesia. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 Regional Jawa dan Bali. Acara ini diadakan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja di berbagai bidang strategis. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni. Pak Fatoni, selamat siang. Selamat siang, Mas Dosi. Terima kasih loh Pak sudah berkunjung kembali. Terima kasih. Pak Fatoni, Kementerian Dalam Negeri ini kan kembali menyelenggarakan Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 secara khusus regional dari Jawa dan Bali. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan kegiatan ini, Pak? Ya, jadi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, maka sebagian anggaran di Kemendagri tidak hanya digunakan untuk Kemendagri saja, tetapi diberikan kepada daerah untuk memberikan apresiasi bagi daerah yang berprestasi di bidang tertentu. Pemberian penghargaan ini diberikan kepada seluruh daerah, provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja terbaik di bidang-bidang tertentu dan diberikan per regional. Jadi pelaksanaannya nanti dilaksanakan secara bergiliran, yang sudah dilaksanakan di Sumatera, di Palembang waktu itu, kemudian di Kalimantan itu di Balikpapan, kemudian di Sulawesi yang terakhir kemarin di Kendari, dan juga untuk Maluku dan Nusa Tenggara kemarin di NTB. Jadi ini penghargaan untuk daerah yang berprestasi. Penghargaan apresiasi ini bukan hanya berupa trofi, tetapi juga berupa anggaran, berupa bantuan keuangan dari pemerintah kepada daerah. Karena akan menerima anggaran ya Pak, menarik untuk kita dalami lebih lanjut. Kurasinya itu seperti apa Pak prosesnya? Ya, jadi untuk melakukan penilaian ini, dasarnya adalah dari data yang ada di BPS dan juga tentu data yang ada di Kemendagri, yang ada di SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jadi data yang ada itu hasil yang dilakukan oleh daerah, upaya-upaya yang dilakukan oleh daerah itu, kemudian hasil yang terbaik diberikan penghargaan. Dikategorikan per provinsi, kemudian per kabupaten dan juga per kota. Jadi provinsi sendiri, kabupaten sendiri, kota sendiri, tetapi per regional. Tujuannya per regional ini agar ada keseimbangan. Kalau Sumatera bertanding dengan Sumatera, begitu arahan Bapak Mendagri. Kalau Jawa Bali bertanding Jawa Bali, Kalimantan se-Kalimantan, Papua se-Papua, dan seterusnya. Artinya profilingnya itu mereka kurang lebih hampir sama begitu ya Pak Dirjen? Iya, jadi daerahnya mirip-mirip lah, seimbang lah gitu. Pak Dirjen, lebih lanjut, ini kan peningkatan kinerja pemerintah daerah kan tantangan yang tidak sederhana begitu ya. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri ini membangun pembinaan tetapi juga membuka ruang supaya pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota tetap ada kreativitasnya begitu untuk mengembangkan daerah masing-masing. Iya, jadi otonomi daerah itu tujuannya antara lain adalah agar daerah lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, mandiri dalam pembiayaan. Sumber dari anggaran daerah itu ada yang bersumber dari pusat, yaitu dana transfer, dan ada yang dari kementerian lembaga dananya, namun ada yang dari PAD. Nah, Kemendagri mendorong agar daerah ini mampu mengelola potensi yang ada di daerahnya, mampu mengelola pendapatannya dari sumber-sumber yang ada dari creative financing itu. Jadi daerah didorong untuk bisa optimal memanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerah melalui upaya yang ada di situ. Misalnya melalui pengelolaan BUMD, melalui pengelolaan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, melalui pemanfaatan BMD, barang milik daerah, dan juga antara lain dengan mengoptimalkan pajak retribusi, inovasi, terobosan-terobosan di situ juga perlu kita apresiasi. Termasuk juga pemanfaatan CSR, kemudian juga Basnas, dan juga sumber-sumber lain. Ini yang bisa digunakan oleh daerah untuk juga membiayai pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan juga untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan. Oke, Pak Dirjen, berkaitan dengan asesmen program lokal begitu ya Pak. Bagaimana tetap mensinergikan antara program prioritas pemerintah pusat untuk diturunkan ke dalam daerah? Iya. Ini kewajiban daerah, jadi program yang ada di daerah harus selaras, harus sesuai dengan program yang ada di pusat. Daerah juga mempunyai kewajiban untuk mendukung program-program prioritas yang ada di pusat. Maka penganggaran di daerah dalam APBD juga untuk mendukung program prioritas. Begitupun ada anggaran dari pusat ke daerah juga digunakan untuk program prioritas itu. Oke, Pak Dirjen, kita ingin belas satu persatu di kategorinya, ini sangat relevan ya berkaitan dengan penganugerahan ini. Tapi gambaran besarnya Pak, kita melihat adanya kategori-kategori ini tuh irisan kesejahteraan dan perekonomian. Kenapa dua hal ini menjadi hal yang selalu dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah?
Ya, tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah kesejahteraan. Menuju kesejahteraan ini ada pembangunan, ada ekonomi, ada pelayanan publik. Di dalamnya tadi ada kriteria penurunan angka kemiskinan, penurunan pengangguran, kemudian penanganan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian creative financing, dan juga termasuk juga yang lain-lain yang terkait dengan mengarah kepada terselenggaranya pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tadi. Ada tantangan nggak Pak dalam hari-harinya? Berkaitan kan kita tahu kalau profil daripada mungkin Jawa Barat berbeda dengan Banten, Jakarta berbeda dengan Jawa Timur. Upaya Kemendagri untuk terus memberikan bimbingan dan mensinkronisasi arah pembangunan itu seperti apa sih Pak? Iya, tugas daerah, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengawasan. Maka Kemendagri terus-menerus melakukan pembinaan pengawasan itu, termasuk dalam membuat mandiri daerah, kemandirian daerah. Jadi daerah terus kita berikan fasilitasi, kita dampingi, kita asistensi untuk bisa mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk pembangunan tadi. Nah, terkait dengan pemberian penghargaan ini juga tahapan yang kita lalui juga cukup panjang. Pertama, kita berdasarkan data BPS atau data SIPD. Kemudian kita melakukan peninjauan lapangan, kemudian kita juga ada paparan dan juga ada keputusan dari tim juri. Jadi ini cukup panjang perjalanan ini. Dari daerah yang berprestasi itulah kemudian nanti diputuskan mana kemudian yang akan memperoleh penghargaan itu. Dan senang untuk mengetahui ya Pak Dirjen bahwa asesmennya dilakukan berdasarkan data real dan saintifik begitu ya Pak? Iya, betul. Jadi semuanya dasarnya data dan kondisi real yang ada di daerah masing-masing. Jadi semuanya fair, semuanya juga bisa dipertanyakan kenapa ini dapat penghargaan, kenapa yang ini belum. Dan yang perlu menjadi catatan, Bapak Mendagri memberikan arahan, pemberian penghargaan ini bukan ini saja. Di tahun ini rencananya akan ada 3 gelombang. Ini baru gelombang pertama dengan 4 kategori, ada 5 kategori dikelompokkan dalam 4 penghargaan. Kemudian nanti gelombang kedua akan ada lagi dan gelombang ketiga akan ada lagi. Jadi daerah harus tetap bersemangat. Kuncinya adalah tetap berkinerja dan tetap berprestasi. Sebenarnya menarik Pak Dirjen untuk kita melihat penyelenggaraan seperti ini tuh tidak hanya memberikan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah, tetapi sebenarnya kita membayangkan apakah ini bisa menjadi sebuah pertukaran ilmu, studi banding antara daerah per regional tentang best practice dari kategori-kategori tersebut. Betul. Dari sini kemudian daerah lain bisa melihat kenapa daerah A bisa dapat, apa yang dia lakukan, kenapa kami belum, berarti kekurangan kami apa. Ini sangat bagus sehingga satu daerah dengan lain daerah yang lain bisa membandingkan, ada sukses story di situ, ada best practice di situ, sehingga bagi daerah yang berhasil bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dan bisa dibayangkan setiap regional itu ada sekitar 140-an penghargaan gitu. Jadi kan banyak yang dicontoh. Untuk bidang tertentu inflasi kita mencontoh daerah B. Untuk penanganan pengangguran kita bisa mencontoh daerah C, misalnya gitu. Untuk pertumbuhan ekonomi daerah D dan seterusnya. Ini kita bisa contoh daerah-daerah yang berprestasi dan daerah-daerah yang lebih baik dibandingkan yang lain. Artinya dari track record penyelenggaraan hal seperti ini Pak ya, bahwa mungkin setiap daerah tuh punya kearifan lokalnya, tetapi dalam skala membahas soal perencanaan kebijakan itu bisa diadopsi bagi daerah-daerah lain begitu? Betul, jadi ada potensi daerah. Ada potensi daerah, ada kondisi kemampuan keuangan daerah. Dan juga yang tidak kalah penting adalah leadership. Iya, jadi kepala daerah yang mempunyai kemampuan, yang leadershipnya baik, mempunyai inovasi terobosan, kondisi daerah yang ada bisa dimanfaatkan sehingga punya potensi untuk bisa memunculkan, untuk bisa menggali sumber-sumber pembiayaan yang ada dan juga melakukan terobosan dalam menangani berbagai persoalan yang ada di daerah. Leadership juga sangat penting. Maka dengan penghargaan ini nama kepala daerah juga bisa naik nih, elektabilitasnya juga bisa naik juga nih, kan penghargaan prestasinya juga diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh pemerintah. Dan pada akhirnya untuk menerima tersebut juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kredibilitas tetap kepada masyarakat begitu ya, betul. Pak Dirjen? Jadi ini juga untuk memberitahukan kepada publik bahwa kepala daerah yang berprestasi juga banyak, kepala daerah yang bagus juga banyak, dan juga untuk memberikan informasi kepada daerah bahwa negara hadir, negara tidak diam, sudah banyak yang dilakukan sehingga perlu ada publikasi, perlu ada penyampaian informasi ini kepada publik. Maka kegiatan ini juga bekerja sama dengan media. Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan arahan agar
kegiatan ini menggandeng media sehingga publikasinya juga bisa lebih masif lagi. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pak Dirjen, usai jeda nanti kita akan membahas kategori per kategori apa saja asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prioritas Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prioritas Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali berbincang dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Pak Agus Fatoni. Pak Dirjen, lebih lanjut kita ingin mengelaborasi mengenai poin-poin ada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Sebenarnya kan kalau kita lihat pemerintah pusat ini sudah sangat masif untuk menggelontorkan program seperti ini ya Pak. Iya. Maka menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang diharapkan dan dikatakan sebagai sebuah prestasi bagi pemerintah daerah berkaitan dengan kategori ini? Ya, jadi kategori yang sekarang ini untuk periode pertama ini di tahun ini itu ada 5 kategori. Ya. Yang pertama tadi kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dan juga stunting. Yang lain adalah penurunan tingkat pengangguran, kemudian inflasi dan creative financing. Nah, terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan stunting, ini pemerintah memberikan apresiasi kepada daerah yang sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan juga menurunkan angka stunting. Upaya yang sudah dilakukan tentu akan menghasilkan hasil akhirnya adalah penurunan stunting dan juga penanggulangan kemiskinan. Maka daerah yang terdepan, daerah yang lebih bagus tentu harus diberikan penghargaan. Daerah semua melakukan ini. Namun prestasi yang paling terbaik, yang paling cepat dalam penurunan stunting dan juga penanggulangan kemiskinan itulah yang diberikan apresiasi. Karena pemerintah tentu tujuannya tadi untuk mensejahterakan masyarakat, antara lain adalah dengan menurunkan stunting dan juga menurunkan angka kemiskinan. Pak, ini buat juga sekiranya pemerintah daerah yang menyaksikan pemaparan daripada Pak Dirjen hari ini, kalau berbicara soal kemiskinan dan penurunan stunting, bagaimana mereka memformulasikan kebijakan yang irisan ekonominya ada, tetapi sosialnya juga ada, Pak? Iya, ini upaya yang dilakukan cukup banyak. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan dan juga penurunan stunting juga beragam. Maka daerah ada yang melakukan dengan cara biasa, ada yang melakukan dengan cara yang luar biasa, dan hasilnya berbeda-beda. Maka bagi daerah yang kreatif, yang inovatif, yang penurunannya cepat, itu tentu diberikan penghargaan. Yang lebih spesial lagi, penghargaan ini bukan hanya tropi, tapi juga diberikan anggaran, diberikan uang, dan anggaran itu juga bisa untuk memperkuat pada program-program ini. Jadi bisa memperkuat program stuntingnya, bisa memperkuat untuk program penurunan angka kemiskinannya. Dan tentunya berdasarkan sentuhan daripada tantangan kedaerahan masing-masing, gitu Pak? Sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kondisi geografis, kondisi sosial budayanya, juga kondisi ekonominya, tentu ini berbeda-beda. Pak Dirjen, saya ingin beralih ke creative financing. Sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah nih Pak, ini nampaknya penilaiannya agak dalam nih kalau buat Pak Dirjen berkaitan dengan kategori ini. Nah Pak, apa saja sih yang sebenarnya dilihat dari Kemendagri, dari program Pemprov atau Pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikatakan inovatif, Pak Dirjen? Iya, kondisi daerah saat ini menuntut daerah harus inovatif dan kreatif. Harus mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah, namun tidak membebani masyarakat. Nah, di situ kuncinya. Pendapatannya meningkat, tapi tidak menambah beban masyarakat. Maka upaya yang dilakukan banyak. Antara lain adalah dengan melakukan inovasi, terobosan, atau digitalisasi di bidang pajak dan distribusi daerah. Misalnya di bidang hotel, di bidang restoran gitu ya, termasuk di kesamsatan pajak, kemudian pajak kendaraan bermotor. Bagaimana agar masyarakat mudah membayar pajak, kemudian murah, cepat, kemudian juga ada transparansi di situ, kemudian ada jemput bola di situ, ada pelayanan Sabtu Minggu, pelayanan malam, kemudian pelayanan sampai ke desa. Itu yang pertama adalah inovasi, terobosan di bidang pajak retribusi. Penilaian yang kedua creative financing itu adalah bagaimana daerah mengoptimalkan peran BUMD, menghasilkan dividen tentunya tujuannya. Jadi keuntungan yang besar, daerah yang keuntungannya besar, dividennya besar, PAD-nya besar dari BUMD ini tentu akan mempermudah lagi untuk membiayai pembangunannya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana daerah mengoptimalkan peran BLUD.
BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah, berupa rumah sakit, puskesmas, SMK, persampahan dan lain-lain. Nah, BLUD ini karakteristiknya berbeda dengan birokrasi umumnya. Ini unit organisasi birokrasi namun punya keleluasaan dalam pengelolaan keuangan. Jadi secara internal dia bisa menggunakan uangnya sendiri. Nah, semakin mandiri BLUD ini maka semakin ringan beban APBD, bahkan bisa mendapatkan PAD, bisa menghasilkan PAD juga bisa bersumber dari BLUD ini. Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan BMD, barang milik daerah. Ada tanah, ada gedung, ada aset lain. Nah, ini daerah dituntut untuk kreatif, jangan sampai mangkrak. Dan daerah yang kreatif memanfaatkan ini, menghasilkan PAD, menghasilkan sumber pendapatan baru, tentu juga harus diapresiasi. Juga tidak kalah penting adalah melakukan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha. Nah, ini banyak yang bisa dilakukan, bisa di bidang pajak, di bidang penerangan jalan misalnya, di rumah sakit misalnya, di Madiun itu cukup bagus untuk penerangan jalan. Di daerah-daerah lain juga banyak yang kerjasama dengan badan usaha. Kemudian yang lain apa yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan CSR? CSR. Perusahaan itu baik perusahaan swasta, BUMN, BUMD di daerahnya masing-masing, ini dioptimalkan, dikoordinasikan. Pengalaman saya pernah tugas di daerah, potensi ini cukup besar, namun selama ini tidak terkoordinir pemanfaatannya, sehingga kalau ini terkoordinir tentu lebih optimal lagi. Dan juga peran Basnas. Basnas ini mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari masyarakat tapi dikumpulkan oleh Basnas. Dan ini bisa dikolaborasikan oleh pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di bidang pendidikan, termasuk di bidang ekonomi. Pak Dirjen, menarik sekali. Sekarang kita beralih kepada kategori pengendalian inflasi. Kita selalu tahu bahwa ada tim pengendalian inflasi daerah di tingkat pemerintah pusat. Kenapa inflasi ini selalu menjadi atensi daripada pemerintah pusat, Pak? Iya, inflasi ini sangat penting untuk diatasi karena ini akan menyangkut daya beli masyarakat, akan menyangkut pertumbuhan ekonomi, dan juga akan menyangkut juga kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Maka pemberian penghargaan ini juga untuk mendorong daerah agar serius menangani inflasi. Setiap minggu, setiap hari Senin, Bapak Mendagri memimpin langsung rakor inflasi untuk mendorong agar daerah memberikan atensi, memberikan perhatian khusus untuk penanganan inflasi ini. Dan dengan adanya rakor yang setiap hari Senin dilakukan itu, daerah akan berlomba-lomba karena diumumkan oleh Pak Mendagri. Diumumkan inflasi yang terbaik, inflasi yang tertinggi gitu. Sehingga daerah akan merasa bahwa dimonitor, diawasi. Nah, maka tim inflasi daerah ini juga akan terus bekerja bersama-sama dengan kepala daerah. Pak, dan pada akhirnya ada kategori berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran. Kayaknya dari tadi 3 kategori itu sangat berujung kepada kategori yang terakhir ini ya Pak ya. Apa saja menjadi penilaian daripada pemerintah berkaitan dengan daerah yang berhasil untuk mengatasi pengangguran di daerah mereka masing-masing, Pak? Iya, peningkatan kesejahteraan juga antara lain memerangi kemiskinan, termasuk juga untuk mengurangi pengangguran. Dengan tidak menganggur berarti punya pekerjaan, dengan punya pekerjaan berarti punya penghasilan, dengan punya penghasilan berarti tidak miskin. Nah, ini penting. Maka pemerintah didorong untuk bisa menciptakan lapangan kerja, untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran. Maka pengurangan tingkat pengangguran akan juga mempercepat penurunan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Dirjen, kita sudah tadi berbicara soal 4 kategori ini ya Pak ya. Dan pada malam apresiasi nanti tentunya kita membayangkan bahwa ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Di sisi lain juga masa bakti ini masih panjang Pak. Apa yang sebenarnya menjadi roadmap jangka panjang daripada Kementerian Dalam Negeri dalam menurunkan program Astacita daripada Presiden Prabowo Subianto, Pak? Ya, arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kita bukan hanya memberikan pengawasan, bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga kita perlu memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada daerah untuk mendukung program prioritas dan juga program-program yang penting dalam rangka pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dalam pembangunan. Maka ini akan dilakukan terus-menerus, akan diganti-ganti lagi nanti kategorinya, dan kita saksikan bersama untuk di wilayah Jawa Bali ini nanti dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 4 malam akan diberikan penghargaan. Daerah yang lain sudah, kemudian nanti yang berikutnya nanti akan ada di Papua yang masih belum dilaksanakan, rencana tanggal 11. Jadi kita saksikan bersama tanggal 4 Juni hari Kamis tanggal
4 di Yogyakarta dan disiarkan langsung tentu oleh Metro TV. Dan tentu kita berharap bahwa penyelenggaraan dari rangkaian seperti ini tepat sasaran dan bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk membangun ya. Terima kasih Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Bapak Agus Fatoni telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih Mas Jose, Terima kasih ketemu lagi. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Agus Fatoni terkait anugerah apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali. Dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Prioritas Indonesia edisi kali ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Jose Nicole pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.